Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudaraku sekalian. Masih dengan Gua Padang Sidipon Utara, Tonton Bo Channel. Dan kita berada pada 4 Rajab ya hari ini. Tentunya akan sangat menarik sekali jika kita berbicara tentang bulan Rajab. Cukup banyak sekali kaum muslimin dan muslimat membicarakan tentang bulan Rajab, membahas tentang bulan Rajab, melakukan amalan-amalan bulan Rajab. Tapi banyak juga di antara kita yang tidak mengetahui sebenarnya pada bulan Rajab itu sangat banyak sekali peristiwa-peristiwa penting yang terjadi. Saudaraku sekalian, tentunya kita mulai pertemuan kita ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Karena hanya Allah lah yang kita puja, hanya Allah lah yang kita puji. Baik kita peroleh alhamdulillah, buruk pun kita peroleh alhamdulillah. Terus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja baik menurut kita, buruk menurut Allah. Bisa saja buruk menurut kita, baik menurut Allah. Saudaraku sekalian, hari ini saya akan sampaikan apa saja sebenarnya peristiwa-peristiwa yang luar biasa terjadi pada bulan Rajab. Untuk melengkapinya, mari kita terus bersalat pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudaraku sekalian, bulan Rajab sendiri punya arti, punya makna, berarti dia punya keagungan, punya kemuliaan. Dan Rajab yang diartikan sebagai keagungan dan kemuliaan menyimpan banyak peristiwa-peristiwa penting. Apa saja? Yang pertama, peristiwa pentingnya adalah Ummu Aminah, Siti Aminah, mulai mengandung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Rajab. Saya merinding nih saudara sekalian. Ternyata di bulan Rajab Ibunda Aminah mengandung baginda Rasulullah yang mulia. Sayyidah Aminah binti Wahab mengandung janin yang kemudian diberi nama Muhammad. Itu pada bulan Rajab. Sungguh luar biasa sekali saudaraku sekalian bulan Rajab ini. Karena ada kemuliaan baginda Nabi di dalam kandungan Ummu Aminah itu pada bulan Rajab. Tentunya kelahirannya merupakan rahmat yang Allah Subhanahu wa taala hadiahkan kepada alam semesta. Ia adalah Nabi sekaligus Rasulullah. Ia adalah suri tauladan bagi umat Islam yang termaktub dalam Quran surah Al-Ahzab. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Pada diri Nabi ada contoh tauladan yang baik. Yang kedua, peristiwa penting pada bulan Rajab. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ada peristiwa besar penting lagi, perjalanan baginda Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Makkatul Mukarramah ke Masjidil Aqsa. Ini peristiwa yang kita sebut dengan Isra wal Mi'raj, saudaraku sekalian, di mana Nabi berduka pada saat itu, bersedih sepeninggal dari orang-orang tercinta. Maka baginda Nabi diberikan fasilitas untuk melakukan perjalanan Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, terus kemana? Ke Sidratul Muntaha. Ini yang kita sama-sama ketahui bahwasanya perintah salat yang wajib bagi kita 5 kali sehari semalam, satu kewajiban yang harus kita penuhi. Sudah 2 peristiwa penting di bulan Rajab. Yang pertama, baginda Nabi dalam kandungan ibunda tercinta pada bulan Rajab. Dan yang kedua, peristiwa Isra wal Mi'raj, perintah salat. Kita juga terima kisah itu di bulan Rajab. Mana lagi? Yang ketiga, Perang Tabuk. Saudaraku sekalian, Perang Tabuk ini terjadinya kapan? Perang Tabuk terjadi pada 10 Rajab pada tahun 9 Hijriah. Penanggalan tahun Hijriah dimulai setelah Isra Mi'raj tadi yang kami sebutkan. Perang Tabuk ini, saudaraku sekalian, adalah perang terakhir yang dilakoni oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi berangkat bertempur
berperang. Tidak lagi menggunakan bahasa-bahasa sindiran untuk meminta pasukan-pasukan ikut bertempur. Tapi Nabi langsung bilang, aku akan berangkat berperang. Dan perang Tabuk ini adalah perang yang sangat sulit. Kenapa? Terjadi pada cuaca yang terasa amat panas dan musim paceklik. Tidak hanya itu, saudara sekalian. Pada perang Tabuk ini kita banyak mendengarkan kisah bahwasanya unta-unta itu dipotong hanya untuk mengambil air minum. Karena kita sama-sama ketahui, unta bisa menyimpan stok air minum yang banyak. Maka Nabi dengan para sahabat terpaksa memotong unta yang mereka bawa untuk stok air minum pada peristiwa perang Tabuk. Saudaraku sekalian, kisah perang Tabuk ini tercatat dalam Quran Surah At-Taubah ayat 117. Apalagi yang menarik, peristiwa besar, wafatnya An-Najasyi. Siapa An-Najasyi ini? Pada bulan Rajab tahun 9 Hijriah, An-Najasyi tutup usia dalam keadaan muslim. Ia merupakan Raja Al-Habasyah. An-Najasyi ini adalah seorang raja yang tidak pernah menzalimi seorang pun yang ada di bawah kekuasaannya. Bayangkan, An-Najasyi ini adalah satu peristiwa besar ketika beliau wafat di bulan Rajab. Semua tahu An-Najasyi adalah pemimpin yang tak pernah zalim pada setiap orang yang berada di bawah kekuasaannya. Nabi Muhammad menyampaikan perkataan tersebut ketika memerintahkan para sahabat yang ditindak oleh orang-orang kafir Quraisy untuk hijrah ke Habasyah. An-Najasyi, nama lengkapnya adalah Asamah bin Abzar al-Habashi. Ayahnya dibunuh oleh para pemimpin negeri Habasyah. Yang perlu kita teladani, seorang pemimpin yang tak pernah zalim ini ternyata wafatnya di bulan Rajab. Saudara sekalian, kita tentunya kenal dengan Imam Syafi'i yang sampai sekarang mazhabnya disebut mazhab Syafi'i. Artinya, saudaraku sekalian, Imam Syafi'i, apa kaitan dengan bulan Rajab? Wafatnya Imam Syafi'i itu pun terjadi pada bulan Rajab. Imam Syafi'i wafat pada bulan Rajab tahun 204 Hijriah. Pada usia berapa? Usia 54 tahun. Baginda Nabi wafat 63 tahun. Imam Syafi'i usia 54 tahun. Dan Imam Syafi'i wafat di bulan Rajab, dimakamkan di Mesir. Nama lengkap Imam Syafi'i adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin Sa'id bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Hashim bin Abdul Muttalib bin Abdul Manaf. Saudaraku sekalian, Imam Syafi'i dilahirkan di Palestina pada tahun 150 Hijriah dan wafat malam Jumat setelah maghrib pada akhir bulan Rajab tahun 204 di Mesir Hijriah. Saudara sekalian, kalau sekarang 4 Rajab, tentunya pada akhir Rajab Imam Syafi'i meninggal dunia. Bolehlah kita berkirim doa pada seorang ulama besar, seorang imam besar yang wafat di bulan Rajab. Saudara sekalian, peristiwa menarik lainnya yang terjadi pada bulan Rajab adalah Khalifah Umar bin Abdul Aziz wafat. Khalifah Umar bin Abdul Aziz wafat pada bulan Rajab tahun 101 Hijriah. Ia wafat di usia yang relatif muda, yakni 39 tahun. Kita sama-sama ketahui, Khalifah Umar bin Abdul Aziz termasuk salah satu imam ijtihad yang merupakan salah satu tokoh khalifah. Penjelasan mengenai sosoknya adalah ia dikenal memiliki akhlak dan postur tubuh yang bagus, akal yang sempurna, sikap yang baik, politik yang bersih, berusaha untuk selalu adil, memiliki banyak ilmu, cerdas, selalu berkata jujur. Walau gubernur zalim banyak yang membencinya, ternyata orang-orang baik seperti Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini dibenci oleh gubernur-gubernur yang buruk. Saudaraku, satu iktibar bagi kita, terus semangat berbuat baik meskipun semesta sekelilingnya marah dan murka membenci kita. Saudara sekalian, peristiwa penting lainnya adalah
pembebasan Baitul Maqdis Palestina. Itu terjadinya ternyata di bulan Rajab. Pada 27 Rajab tahun 583 Hijriah, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi membebaskan Baitul Maqdis Palestina. Ia mempersatukan umat Islam dalam satu ikatan akidah, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kesatuan akidah melahirkan kesatuan hati. Saudaraku sekalian, inilah peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di bulan Rajab. Tentunya ini merupakan salah satu alasan bagi kita kenapa banyak umat Islam atau kita sendiri menjaga diri, menjaga sikap dengan kemuliaan-kemuliaan bulan-bulan suci dalam Islam. Salah satunya kemuliaan di bulan Rajab. Mudah-mudahan informasi yang kami sampaikan melalui Tonton channel dakwah on road, dakwah bil lisan bil kitabah ini mampu memberikan kita penguat iman dan keistiqomahan dalam meneguhkan akidah Islam. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.